Hari ini kita akan mempelajari sejarah yaitu yang sejarah dalam masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoanya. Ya, berdoa selesai. Berbicara sejarah, pada umumnya generasi-generasi muda kita ini masih kurang sadar akan sejarah dan sampai beranggapan bahwa sejarah itu tidak penting. Padahal Soekarno telah berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hari ini kita akan mempelajari sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam muncul di Indonesia tidak secara cuma-cuma, melainkan melalui proses. Sebelum kita belajar sejarah masuknya Islam di Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah itu apa. Secara terminologis, sejarah itu diangkat dari bahasa Arab, artinya syajarotun, yang artinya pohon. Mengapa demikian? Karena kata ini sudah menggambarkan pendekatan ilmu sejarah yang lebih analogis, karena memberikan gambaran perubahan-perubahan manusia ketika masih kecil hingga berkembang seperti pohon ketika masih bibit sampai bercabang. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Sensus penduduk pada tahun 2090 menunjukkan bahwa 87,18% atau 207 jiwa dari 238 juta merupakan beragama Islam. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut saling menggambarkan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebaran, atau pembawa Islam ke Indonesia. Apa saja teori tersebut? Yang pertama adalah tadi teori Gujarat. Yang kedua teori Makkah. Yang ketiga teori Persia. Kita mempelajari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat menggambarkan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat. Gujarat sendiri terletak di India, berdekatan dengan Laut Arab. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Tokoh yang menyelesaikan teori ini kebanyakan dari sarjana Belanda. Sarjana pertama yang menyelesaikan teori Gujarat ini adalah J. Wijnapel dari University Leiden pada abad 19 Masehi. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melapar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun menyebarnya Islam ke Indonesia menurut Wijnapel bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan dari pedagang Gujarat yang memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Snockhorn, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syed atau Syarif di depan namanya. Selanjutnya yaitu adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sekitar pada abad 7 Masehi. Tokoh yang mengumpulkan
teori Mekah ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Beliau mengembangkan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sejarawan barat yang mengumakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahkan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam dari Arab untuk ke seluruh dunia, terutama ke Indonesia. Teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientasi Barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Penulis Barat, kata Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang sebagai sumber utama Islam di Indonesia dan menimba ilmu agama di Indonesia. Dalam pandangan Hamka, orang-orang Islam di Indonesia merupakan Islam dari orang-orang pertama atau orang Arab, bukan dari sekedar berdagang atau petani gitu. Bukan. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh Ahadjoz yang mengatakan bahwa para musafir atau kaum pengembara yang telah datang dari Arab ke Indonesia. Di sini terdapat fakta menarik dari dalam hal pelayaran bangsa Arab yang ditulis oleh T.W. Al-Ghaib. Dinyatakan bahwa bangsa Arab sejak abad kedua sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon. Jika kita hubungan dengan penjelasan keputusan Arab kuno yang menyebutkan Al-Hind berarti India atau pulau-pulau selatan timurnya sampai ke Cina, dan Indonesia pun disebut sebagai pulau-pulau Cina. Besar kemungkinan pada abad kedua Masehi bangsa Arab telah sampai ke Indonesia. Selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau kiri Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jazadiningrat. Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dengan Indonesia. Nah, dari ketiga teori tersebut, walaupun tidak memiliki titik temu, tetapi dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdamaian. Itu kesimpulannya, yaitu Islam masuk ke Indonesia dengan damai. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.